Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-9 demikian bunyinya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Saudara, satu waktu ketika Yesus sedang dalam pelayanannya, dia melihat orang-orang yang datang dan beribadah kepada Allah, tetapi dia melihat ada hal-hal yang memang perlu diperbaiki di dalam sikap ketika kita beribadah kepada Allah. Nah, waktu itu Yesus memberikan perumpamaan tentang orang Farisi dan juga tentang seorang pemungut cukai yang sama-sama datang kepada Allah dan sama-sama berdoa kepada Allah yang sama. Tetapi dari kedua orang ini secara status sosial memang sangat berbeda. Yang satu adalah seorang yang mempunyai kedudukan, dihargai, dihormati di dalam rumah ibadah, berpengetahuan Alkitab. Tapi satu lagi adalah seorang yang mempunyai latar belakang yang kurang baik, yang tidak disukai oleh orang Israel pada umumnya, yaitu seorang pemungut cukai. Namun kedua orang ini dikatakan sama-sama datang dan menghadap Allah untuk sama-sama berdoa. Dan kalau kita baca ayat selanjutnya bagaimana isi dari kedua orang ini berdoa. Dan dari contoh dua orang ini, Yesus membenarkan doa dari seorang pemungut cukai yang merasa dia adalah seorang yang tidak berlayak, seorang yang berdosa, dan seorang yang perlu pengampunan dari Allah. Sedangkan orang Farisi yang berdoa adalah seorang yang merasa benar, seorang yang merasa melakukan firman Allah, seorang yang merasa hidup suci, hidup benar, dan dia merasa tidak perlu pengampunan dari Allah. Dan dari kedua orang ini, Yesus mengatakan bahwa ibadah orang pemungut cukai ini dibenarkan oleh Allah. Sedangkan ibadah dari orang Farisi ini dikatakan dia tidak dibenarkan oleh Allah. Mari saudara, lewat perumpamaan yang Yesus sampaikan pada waktu itu, mau menyadarkan kehidupan saudara dan saya. Artinya kita harus mawas diri, memperhatikan dengan saksama kehidupan keagamaan kita, terutama ketika kita menghadap Allah. Apakah kita ketika menghadap Dia kita merasa diri kita benar, diri kita suci, diri kita lebih baik daripada yang lain, walaupun itu hanya tercetus terpikir di dalam hati. Allah yang saudara dan saya sebenarnya Allah yang mengetahui, maha tahu, bahkan Dia tahu sampai ke dasar hati kita. Oleh karena itu saudara, kita mengerti firman Allah bahwa Allah mengatakan Dia melawan orang yang congkak, orang yang sombong. Karena kesombongan, kecocokan adalah awal dari segala kejatuhan. Oleh karena itu mari, tidak ada sesuatu yang dapat kita banggakan di dalam kehidupan kita. Jangan kita merasa lebih baik dari yang lain, lebih senior mungkin dalam pelayanan, lebih pandai, lebih pintar, lebih berpengalaman daripada yang lain, dan selalu lebih dari yang lain. Hati-hati dengan dosa kecongkakan ini. Iblis atau Lucifer dibuang dari sorga ketika dia mempunyai kesombongan, 5 kesombongan di dalam Yesaya 14. Allah campakkan dia ke bumi. Nah saudara, kehidupan saudara dan saya, kita sebagai milik kepunyaan Allah, kita harus menyadari siapakah kita ini, atau apa yang dapat kita banggakan di dalam kehidupan kita. Kekayaan kita semua datangnya dari Tuhan. Kepandaian kita semua datang dari Tuhan. Segala sesuatu yang kita miliki, kedudukan kita sekalipun itu datangnya dari Tuhan. Semua datangnya dari Tuhan. Oleh karena itu Allah ini kita kembalikan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk menggagahkan diri, merasa diri lebih hebat dibandingkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, mari sebagai milik kepunyaan Allah
ingin kita mempunyai kerendahan hati, ya, merasa senantiasa memerlukan Allah di dalam kehidupan kita, merasa kita tidak mampu kalau Allah tidak menyertai kita, merasa kita tidak bisa kalau Allah tidak memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Kita selalu merasa bahwa kita memerlukan Allah di dalam kehidupan kita. Saudara, ketika kita mendahului Allah, ketika kita mau mengutamakan Allah dalam kehidupan kita, ketika kita mau andalkan Allah dalam kehidupan kita, maka Allah akan bekerja dan menyatakan kemuliaannya, kuasanya yang luar biasa di dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu saudara, mari perhatikanlah di dalam kita beribadah kepada Allah. Jangan anggap enteng firman Allah. Duduklah yang manis, ya, duduklah dengan hak sopan, dengan hormat. Ya, ketika firman Allah disampaikan, bukan bicara kanan kiri, bukan main HP, ya, tetapi perhatikanlah dengan baik setiap firman Allah yang disampaikan, karena firman Allah yang disampaikan itu untuk, ya, merupakan cerminan hidup kita untuk memperbaiki kehidupan kita. Jangan kita sudah tahu, kita sudah mengerti, ya, kita ini masih perlu diperbaiki. Karena apa? Karena kita ingin diperbaiki untuk menuju sampai kepada kesempurnaan. Sehingga ketika Allah kepada kali yang kedua, ya, kita dalam keadaan siap sedia yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan saudara, ya, jalan hari ini melihat kesenangan hati kita, sehingga kita, ya, dapat memberikan tegur sapa kepada sesama kita, dan kita boleh tersenyum kepada mereka. Ya, tunjukkanlah kita sebagai milik kepunyaan Allah yang mempunyai kehidupan yang ramah, yang mempunyai kehidupan yang rendah hati, yang mempunyai kehidupan yang bisa disukai oleh Allah. Karena ingat, kita adalah garam dunia yang dapat memberi rasa yang sedap bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Puji Tuhan, saudara, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap kuat dalam kuat kuasanya. Tuhan Yesus memberkati.